Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Matika dari Sistem Informasi Kelas Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas metode mengenal Al-Quran. Yang pertama, membaca terjemah sebagai langkah awal, yaitu menurut saya membaca terjemah sebagai langkah awal adalah tidak lain sebagai langkah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita, agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklarifikasi, mampu menilai atau mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Nomor 2, baca tafsir Quran. Baca tafsir Quran adalah tafsir merupakan penjelasan mendalam tentang maksud dan tujuan ayat lebih dari sekedar terjemahan, bukan sembarang pemahaman tentang arti dari ayat Al-Quran. Orang yang menulisnya adalah seorang ahli yang tinggi ilmunya, menggunakan sumber-sumber terpercaya. Sebagian besar versi sudah rampung dicantumkan ke seluruh ayat di dalamnya, termasuk tafsir Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, Al-Wajiz, dan lain-lain. Nomor 3, rajin baca Al-Quran. Rajin baca Al-Quran adalah salah satu manfaat yang akan dirasakan bagi orang yang rajin membaca Al-Quran adalah hati terasa lebih damai dan nyaman. Membaca Al-Quran berarti mengingat-ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati terasa tentram dan lebih lembut dalam menyikapi sesuatu. Belajar. Nomor 4, belajar Al-Quran dari Al-Quran. Menurut saya, seorang muslim memang diwajibkan dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar, serta memahami maknanya. Apalagi surat-surat pendek dari Kitabullah merupakan bacaan saat salat bagi pemula. Proses belajar membaca kitab suci Al-Quran sudah pasti bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih kalau baru akan memulai belajar ketika sudah dewasa. Meskipun dengan niat dan tekad yang kuat, maka tidak ada hal yang mustahil untuk bisa dilakukan, termasuk membaca Al-Quran. Nomor 5, belajar Quran dengan pemahaman sahabat Nabi dan para tabi'in. Pengikut sahabat Nabi, tabi'in artinya pengikut, adalah seorang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Nomor 6, menggunakan pendekatan bahasa Al-Quran, yaitu Arab. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi interaksi yang hanya dimiliki manusia. Bahasa Arab merupakan kebutuhan mendasar bagi umat Islam, karena bahasa Arab adalah bahasa dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai dasar agama dan kebudayaan Islam, bahasa Arab sebagai bahasa yang baik, unik, perlu dipelajari dengan kesungguhan dan keuletan. Untuk mempelajarinya, diperlukan suatu pendekatan, metode, atau teknik yang dapat didukung oleh tenaga pengajar yang profesional di bidangnya. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mempelajari bahasa Arab adalah dengan pendekatan komunikatif. Nomor 7, membaca riwayat saat Al-Quran diturunkan. Baca sejarah dan riwayat turunnya Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Makkah dengan jumlah 86 surat dan diturunkan selama 13 tahun, dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun
dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.